Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu, selamat beraktivitas, dan saya akan berbicara dengan keberhasilan Liverpool yang membungkam mengalahkan Newcastle dengan 3-1 di Anfield pada Jumat dini hari atau Kamis waktu setempat. 3 poin direbut oleh pasukan Jurgen Klopp di hadapan publik mereka. Memang tidak mudah di awal-awal karena mereka sempat dikejutkan dengan gol di menit ke-7 oleh mantan pemain mereka. Jonjo Shelvey, pemain berkepala pelontos ini, memanfaatkan umpan yang tidak begitu sempurna, sapuan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Thiago Alcantara ketika Ryan Fraser membuat crossing ke kotak penalti Liverpool. Dan Jonjo Shelvey melayangkan tembakan yang baik sekali, membuat Alisson terpaku, tidak bisa mengantisipasi tembakan tersebut. Keunggulan ini memang mengagetkan bagi Liverpool, tetapi Jurgen Klopp tetap yakin dengan pasukannya karena dengan lini serang yang bagus, saya pikir apapun mereka bisa lakukan. Ketinggalan dengan 1-0, bahkan mungkin dengan 2-0, mereka bisa membalikkan keadaan karena di sana ada Diogo Jota, ada Muhammad Salah dan Sadio Mane di depan sebagai mesin gol bagi Liverpool. Dan memang kenyataan itu terlihat ya, dengan 13 menit kemudian, ya bahkan mungkin 14 menit kemudian ada gol balasan yang dilakukan oleh Diogo Jota. Walaupun gol ini sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap wasit Mike Dean yang memimpin pertandingan mestinya menghentikan laga saat Isaac Hayden itu dalam kondisi terjatuh, terkapar di lapangan, tapi permainan terus play on berjalan ya. Trent mendapatkan bola setelah ada dari corner kick dari Robo, dan ada duel di sana, ada dua pemain Newcastle yang jatuh, tapi bola berjalan terus dari Trent diarahkan ke Sadio Mane dan Sadio Mane mengangkat ke tiang jauh, disambut dengan tandukan oleh Diogo Jota. Masih sempat ditahan oleh Dubravka ya, kiper dari Newcastle, namun bola mantul kembali dimanfaatkan dengan baik oleh Diogo Jota untuk 1-1. Ini protes keras dilayangkan oleh pelatih Eddie Howe terhadap kinerja wasit Mike Dean, dan dia merapat kepada wasit keempat yang ada di luar. Ada diskusi terjadi, tapi tetap ini keputusan yang harus berjalan. Pemain boleh protes juga dengan kejadian tersebut, dan 1-1 ini adalah titik balik bagi Liverpool untuk terus bisa mendikte lawan, menguasai permainan sampai 75% ya. Dalam ball position Liverpool unggul, sementara Newcastle hanya 25%. Dan gol memang tinggal menunggu waktu. Liverpool wajar, pantas untuk bisa mendapatkan 3 poin. Mereka mendominasi segalanya. Ya, dari semua aspek statistik mereka dapatkan. 23 tembakan yang mereka lancar. 8 diantaranya on target, sementara Newcastle hanya 5 tembakan dan 3 on target. Setelah Jota membuat gol, kemudian diperbesar oleh Muhammad Salah yang juga membuat gol setelah ada tembakan yang dilakukan oleh Sadio Mane, memanfaatkan kesalahan sebenarnya yang dibuat oleh Jonjo Shelvey yang mengarahkan bola ke belakang yang direbut oleh Mane, dan tembakannya masih sempat juga ditahan oleh Dubravka, namun ada Salah di sana yang mengkonversi menjadikan gol. Ini gol ke-15 Muhammad Salah pada musim ini. Dia sudah membuat 9 assist. Jadi luar biasa rekor yang dia lakukan di IPL. Dalam 15 pertandingan beruntun dia selalu terlibat dalam membuat gol. Artinya sudah melakukan apa yang dibuat oleh pemain Leicester sebelumnya juga. Jamie Vardy melakukan hal yang sama, dan sekarang Salah sudah membuat rekor itu, memecahkan itu dengan baik di Anfield. Ya. Di babak kedua ketika berlangsung, bagaimana gol akhirnya di beberapa menit sebelum pertandingan berakhir juga dilakukan oleh bek kanan mereka, Trent Alexander-Arnold, pemain yang menurut saya memberikan nilai 9 dalam penampilan tadi pagi ya, di Anfield. Bagaimana dia melepaskan tembakan yang menggelegar, fantastis, spektakuler di luar kotak penalti. Ini yang membuat Klopp juga agak terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Trent. Walaupun ada upaya keras lompatan semaksimal mungkin yang dibuat oleh Dubravka, ada sedikit bola mengenai tangan, tapi karena bolanya keras menghujam masuk di sisi kanan atas, dan ini membuat Liverpool semakin percaya diri, dan mereka
bisa menang. Kalau mungkin masih 2-1 masih ada rasa was-was, takut dengan counter attack dari Newcastle berbahaya. Eddie Howe sudah memasukkan Callum Wilson di babak kedua juga. Ada ancaman dari Alan Maximin, pemain yang sangat cepat juga, dan masih bisa diatasi oleh lini belakang Liverpool. Tidak ada Virgil van Dijk, Konate yang dimainkan berpasangan dengan Matip, ya. Dan Matip bermain sangat bagus sekali untuk terus bisa mengikuti pergerakan dari Maximin di sana, terutama juga di babak kedua dengan mengawal ketat pergerakan dari Callum Wilson, itu mesin gol mereka Newcastle. Fabinho juga tidak ada kita melihat. Namun tidak adanya Fabinho dan Van Dijk ini bisa dijalankan oleh pemain oleh Konate dengan baik. Saya pikir di tengah juga Ox bermain dengan bagus, walaupun Ox akhirnya ditarik keluar, ya. Dengan Keita masuk, ada 3 pergantian yang dilakukan oleh Klopp, ya. Salah juga ditarik keluar, memberikan kesempatan untuk pertama kali setelah sembuh pulih dari cedera, Firmino bisa masuk kembali. Saya katakan ada Keita masuk dan akhirnya Milner di penghujung laga juga ikut masuk menggantikan Thiago. Mungkin ada sedikit raut yang tidak enak kalau kelihatan dari ketika Salah keluar karena dia ingin mencetak gol lagi, saya pikir, ya, untuk menambah perolehan gol dia. Namun Klopp saya pikir realistis, ya. Dia ingin menyelamatkan itu. Ya, Salah takut ada cedera di sana, membuat Salah ini lebih bugar, ya, karena 3 hari kemudian pada hari Minggu nantinya mereka akan menghadapi laga yang berat juga, menghadapi Tottenham Hotspur di London, ya. Ini pasukan Antonio Conte yang lagi bagus-bagusnya. Setelah ditangani Conte, Spurs menanjak, ya, tidak pernah kalah. Walaupun sekarang mereka diterpa oleh badai pandemi, ya, COVID, ada 6 pemain dan 2 staf mereka, sehingga mereka tidak bisa bermain dalam 2-3 laga, termasuk melawan Rennes, ya, di Conference League. Dan ini harus hati-hati bagi Jurgen Klopp dan pasukannya ketika mereka harus ke London. Itu yang membuat dia harus menarik Salah keluar, ya, menyimpan tenaga Salah di sini agar pemain Mesir ini lebih bugar. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat kembali ke pertandingan kemarin, ya, di Anfield atau pagi di Indonesia, memang di babak kedua menjadi milik bagi Liverpool. Di babak pertama coba pemain-pemain Newcastle bisa memberikan perlawanan, tapi saya pikir berat. Mereka lebih banyak tentunya untuk menunggu, tidak bisa bermain dengan terbuka sekali. Karena Eddie Howe tahu ini akan menjadi malapetaka buat mereka dan sangat sulit untuk bisa menang melawan Liverpool. Jadi Liverpool sudah untuk yang ke-10 kalinya melawan Newcastle ini tidak kalah, 6 menang dan 4 imbang, ya, kalau ketemu dengan Newcastle. Kekalahan Newcastle juga membuat mereka semakin terbenam, ya, hanya 10 poin, kekalahan ke-9 pada musim ini. Golnya juga begitu banyak mereka kebobolan. Jadi ini juga mengancam bagi posisi Eddie Howe ketika dia datang ke Newcastle. Bersama dengan Norwich dan Burnley itu terbenam di zona degradasi, ya. Kemudian bagi Liverpool, mereka mendekatkan kembali dengan Manchester City yang sedang memimpin. Hanya 1 poin di belakang. Manchester City 41, Liverpool 40. Ini kemenangan ke-12 mereka. Gol mereka bahkan mungkin sudah ke-48 ini. Tertinggi di antara semua tim yang ada di IPL, bahwa Liverpool punya ketajaman di lini serang yang sangat baik. Jota sudah membuat 9 gol. Jadi ada di atas sekarang pemain-pemain Liverpool, ada Muhammad Salah dan Jota yang mengikuti dia, ya, dengan Sané 7 gol. Jadi memang lini serang Liverpool sangat oke, dan harus ditakuti oleh semua tim, ya. Kita akan menunggu bagaimana pertandingan mereka pada hari di Minggu, ya, jam 23 kalau tidak salah, ya. Mereka akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Tidak boleh anggap enteng. Memang dalam beberapa musim terakhir Liverpool tidak terkalahkan melawan Spurs. Spurs sulit bisa menang. Namun sekarang mereka dengan Antonio Conte, tetap Klopp harus mewaspadai ini, ya. Namun saya bisa mengatakan bahwa dengan konsistensinya Liverpool dan terus bisa menjaga jarak dengan Manchester City, membuat mereka sekarang akan berlari sangat kencang bersama dengan City, ya, memperebutkan tempat puncak klasemen. Sayang Chelsea The Blues itu tertahan di Stamford Bridge 1-1 oleh Everton. Jadi gol Mason Mount di menit 70 dibalas oleh Jared Bradway, ya. Pemain muda berusia 19 tahun yang dimainkan Rafa Benitez saat menghadapi Chelsea dan tidak mendapatkan 3 poin. Saya berharap tadinya bahwa mereka akan mudah bisa mengalahkan Everton yang lagi kena turbulensi, namun penguasaan bola sangat tinggi sekali, ya. Bagaimana semua mereka unggul. Namun
tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk bisa mengalahkan Everton yang bermain begitu dalam. Padahal Everton itu banyak pemain yang cedera, yang saya sudah katakan kemarin tidak bisa bermain. Namun dengan cara mereka bertahan, counter attack yang sangat efektif, membuat pasukan Rafa ini terhindar dari kekalahan. Walaupun juga mereka sekarang masih ada di peringkat ke-14 ya. Sementara Chelsea tertahan masih di peringkat ketiga, namun sudah berselisih 4 dengan City dan berselisih 3 dengan Liverpool di saat Liverpool menang melawan Newcastle kemarin. Jadi ini agak sedikit jauh ya. Itu yang saya katakan, sangat disesalkan mereka gagal memanfaatkan bermain di kandang. Karena mereka harus ke Wolves, ke Molineux Stadium. Ya, markasnya Wolves. Ini juga berbahaya. Pada hari Minggu mereka akan bertanding. Dengan jarak sudah 3 poin di belakang Liverpool dan 4 poin di belakang City dengan pertandingan yang sama memasuki pekan ke-17. Saya pikir mereka juga harus bisa habis-habisan di Wolves. Tidak mudah. Liverpool hanya bisa menang dengan gol menit terakhir lewat Origi ya di injury time. Jadi ini harus betul-betul diantisipasi oleh pasukan Tuchel. Tapi saya masih percaya bahwa race ini tetap melibatkan 3 klub. Ya, City, Liverpool, dan Chelsea. Sampai di sini pembicaraan saya dengan kemenangan Liverpool 3-1 ya, di pekan ke-17. Kemenangan ke-12 mereka dan membuat Liverpool terus menempel dengan ketat berselisih 1 poin terhadap The Citizens yang berada di puncak klasemen. Oke, sampai ketemu. Ciao.